Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai anggota tim koordinasi. Oke, baik. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dengan pikiran yang cemerlang, ide yang lugas, serta badan yang sehat. Saya tahu teman-teman ini lagi menikmati weekendnya. Kalau yang jomblo mungkin lagi tinggal di kamar, kalau yang sudah keluarga mungkin lagi masak-masak bersama keluarga. Hari ini kita diskusi tentang agenda 3, yakni Smart ASN. Tadi kita telah diskusi mengenai temanya yang bertajuk Smart ASN, mengenai SPBE, pemerintahan berbasis elektronik, antara idealitas dan realitas, harapan serta tantangan. Tapi tanpa memberikan materi dari teman-teman, pastinya kita akan kebingungan bahwa apa yang akan kita angkat. Olehnya itu, tanpa banyak berbicara, perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Hari ini berlaku sebagai Karni Ilyasnya. Diskusi kita pada hari ini ibaratnya ILC yang membahas tentang negara. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Kakak Rika untuk memaparkan materinya. Kepada Kakak Rika kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alrika. Saya dosen di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan. Saya rasa itu cukup untuk perkenalannya. Kembali ke topik yang kita bahas pada saat ini, yaitu mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu landasan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang biasa dikenal dengan SPBE ini, yaitu merujuk kepada berbagai kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah kita, yang diantaranya itu seperti perlu adanya keterbukaan informasi publik yang tertuang di dalam Undang-Undang 14 2008, kemudian perlu adanya sistem informasi pelayanan publik pada Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian juga bagaimana kesiapan sistem informasi yang ada di pemerintahan kita yang mengacu kepada Undang-Undang 43 2009, dan yang terakhir yaitu mengacu kepada sistem pembangunan daerah yang mengacu kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, melihat kondisi bahwa beberapa hal yang menjadi titik sasaran dari SPBE ini, saya rasa salah satunya adalah perlu adanya upaya efektivitas dari pemberian pelayanan, salah satunya kepada pelayanan publik. Kemudian juga dari kondisi ini ada satu poin penting yang menjadi sasaran yang juga menarik untuk diefektifkan, yaitu adanya berbagai ketidakefektifan pada penyelenggaraan anggaran pemerintahan. Nah, dari sini kemudian menjadi salah satu alasan kenapa kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik ini hadir.
Nah, jika merujuk kepada pendefinisian itu sendiri bahwa SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada penggunanya. Nah, harapannya bahwa ada perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang tentunya bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Kemudian juga dengan adanya SPBE ini diharapkan adanya peningkatan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Nah, adapun beberapa manfaat yang mungkin dapat diperoleh dengan adanya SPBE ini, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik. Kemudian juga mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, dapat mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah, serta meningkatkan penggunaan infrastruktur berbasis komputer. Dan yang terakhir mungkin adalah manfaat yang dapat dirasakan dengan implementasi SPBE ini, yaitu terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Saya rasa itu ya untuk saya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Mujibur. Terima kasih kepada Kakak Rika sebagai pembicara yang pertama. Materinya itu sangat membuka cakrawala berpikir kita. Wah, ini sudah seperti pembicara seminar internasional ini, Kak Rika. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan lagi kepada pemateri hibah selanjutnya, yakni Kakak Rahma. Kepada beliau kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator yang selalu memberikan kata-kata yang di luar jangkauan dari pikiran kita. Apa sih SPBE itu? Yang harus kita tahu adalah SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini bisa digunakan dengan berbagai teknologi. Kita sering menggunakan ini. Kemudian pertanyaannya, ketika mendengar kata-kata ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kira-kira untuk apa sebenarnya SPBE ini diadakan, dilakukan? Berdasarkan referensi yang saya dapat setelah searching di berbagai referensi, ternyata itu agar pengelolaan dilakukan secara profesional, serta sistem pelayanan pada masyarakat tidak saling tumpang tindih dan tetap terjaga integritas sistemnya, seperti itu. Jadi mengapa ada sistem pemerintahan berbasis elektronik? Supaya di masyarakat itu data-datanya tidak tumpang tindih. Jadi kemudian untuk cepat melakukan respon antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya mungkin di zaman dahulu ya, mau ke zaman dahulu, kalau tidak ada sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, bisa dilihat, mungkin ini sebagai pendapat, mungkin kalau keliru nanti diperbaiki. Misalnya pada saat penerimaan CPNS yang lalu itu kan tidak menggunakan SPBE, jadi secara manual. Jadi di situ masih banyaknya terjadi memakai orang dalam, sehingga tidak melihat kemampuan individu masing-masing di PNS. Tapi dengan ditetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mempengaruhi terhadap kualitas ASN itu sendiri. Jadi tidak memakai orang-orang dalam. Dalam hal ini berarti Indonesia turut berinovasi mengembangkan transformasi digital, khususnya untuk mengamankan data negara. Salah satu kegunaannya, kita ketahui bersama baru-baru ini terjadi kebocoran data ya. Ini banyak di TikTok, kita bisa lihat siapa lagi, Bijorka itu salah satu bentuk kenapa SPB ini harus dilakukan. Sebenarnya ini adalah bentuk pemerintah untuk mengamankan data-data negara dan data-data masyarakat Indonesia.
tetapi ini pasti ada kendala, tidak berjalan secara semulus-mulusnya. Kendalanya satu mungkin bisa dibobol sama cyber itu, dan ini pemerintah melakukan berbagai evaluasi seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Bapak. Saya kembalikan ke Bapak Mujibur. Terima kasih, Bapak. Iya, kalau dipanggil Bapak ini seolah-olah saya yang terlalu tua, padahal saya ini masih anak muda yang Ya, masih kakak. gajiku. Minta maaf, kakak. Terima Siap, kasih Kak Rama siap. atas Iya, materinya iya. yang banyak berbicara tentang check and balance serta pemusatan data masyarakat. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Ari untuk memaparkan materinya kepada beliau kami. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mujibur. Baik, terkait dengan SPBE, kita sudah seperti yang disampaikan oleh Kak Rika dengan Kak Rahma tadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kita tahu bahwa semua instansi saat ini sudah memiliki sistemnya masing-masing. Dan tujuannya juga adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, untuk meningkatkan transparansi, efektivitas kerja, khususnya untuk bidang administrasi dan pengelolaan instansi tersebut. Hanya saja banyak sekali tantangan yang mungkin kedepannya harus dipikirkan oleh pemerintah untuk pengembangan sistem tersebut. Karena yang pertama mungkin dari SDM-nya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam struktur instansi tersebut, di dalam organisasi tersebut masih terdapat disparitas atau perbedaan perbedaan rentang usia antara yang, bukan saya ingin mengatakan golongan tua, tapi saya belum punya istilah lain untuk merujuk kepada senior-senior, ASN, ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah lebih tua atau baby boomer mungkin, dan dibandingkan dengan karyawan atau ASN yang boleh dibilang dari generasi Z, generasi Y, sampai ke milenial. Nah, mungkin itu isu yang bisa yang harus disoroti. Yang pertama, kenapa? Karena terkait dengan pengelolaan dan penggunaan sistem itu tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa harus ada sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kualitas. Jadi walaupun yang sepengetahuan saya, walaupun SPBE itu sudah ada, misalkan sebagai contoh di dalam BPJS, pelayanan BPJS, sistem untuk fasilitas misalnya untuk pendaftaran ke Vaskes, kemudian rujukan, itu sebenarnya sudah ada di sistem yang bisa diakses oleh di handphone setiap penggunanya. Hanya saja karena ketidakmampuan beberapa pihak, maka yang tadinya sudah seharusnya menggunakan teknologi, tetapi malah dijadikan sebagai manual. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang juga tadi disampaikan oleh Kak Rahma, di mana saat ini sudah semakin banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang yang mengarah kepada cybercrime, kebocoran data, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah konektivitas internet dan server. Mungkin saya sudah masuk ke masalah dan tantangannya ini, Kak Jibu. Koneksi internet dan server, terutama kalau semisal, apalagi kita ketika mencoba untuk mendaftar di CPNS, biasanya seminggu sebelum atau ada hari-hari tertentu kita itu harus bangun jam 1 pagi supaya kita bisa akses, kalau tidak servernya down atau tidak bisa diakses sama sekali. Sistemnya sudah ada tapi ternyata belum siap untuk menampung akses yang sangat tinggi. Saya pikir itu saja untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terima kasih pada moderator. Saya tangkap ini pemaparannya Kak Ari itu ada pada aspek kesenjangan dan adaptasi. Lebih pada bagaimana sih implementasinya SPBE ini untuk
sasarannya kena ke semua aparatur sipil negara, karena bisa kita bilang baby boomers ini agak kelelahan gitu untuk mengikuti konteks zaman yang sungguh cepat ini. Untuk itu kita ini tidak sabar mendengarkan pemateri yang sangat ganteng ini, Kak Alfon. Ini dari tadi berkeringat ini Kak Alfon. Mungkin bilang tidak sabar Mak ini bawa materi. Saya persilakan kepada Kakak Alfon untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kak Mujibur. Perkenalkan, nama saya Alfonsis Adi Wirawan. Seperti yang dijelaskan dari Kak Rahma, Kak Arika, dan Kak Ari, bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kita yang selama ini kita melakukan dengan konvensional, tetapi sekarang berubah menggunakan dan memaksimalkan teknologi informasi komunikasi. Dalam hal ini semuanya terintegrasi dari bawah ke atas ataupun dari secara vertikal maupun horizontal seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan dari Karika bahwa ada tantangan yang kita hadapi mengenai implementasi SPB ini. Salah satunya yaitu maraknya cybercrime seperti ini. Karena hal ini terjadi, kita sebagai ASN harus saling bekerja sama untuk membentuk suatu konklusi atau daripada inovasi mengenai bagaimana cara meredam daripada dampak ini seperti itu. Salah satunya mungkin adanya undang-undang mengenai cybercrime untuk menjaga daripada data pengguna seperti itu, ataupun dan hal lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai pelatihan-pelatihan baik ASN yang dikatakan SDM-nya mungkin kurang mencukupi. Jadi diberikan pelatihan mengenai penggunaan daripada SPBE ini untuk memaksimalkan sistem pemerintah yang berbasis elektronik. Karena ini sesuai dengan visi misi Presiden yang ingin bahwa kita semua memiliki data satu jalur seperti itu. Jadi pada saat kita ke Dukcapil, ke rumah sakit, semua kita hanya menggunakan satu akses data yang tidak perlu kita berpindah-pindah setiap instansi seperti itu. Jadi ini salah satu yang mungkin lebih dimaksimalkan lagi adalah dengan pengaplikasiannya seperti itu. Terima kasih Pak Mujibur. Oke, setelah mendengarkan materi dari Kakak Alfon, ternyata Kak Alfon ini memberikan suatu masukan tentang bagaimana nantinya ASN ini diberikan pelatihan agar tidak kehilangan skill dalam menghadapi tantangan zaman, yakni pelatihan tentang bagaimana mengelola teknologi informasi dan informasi. Kalau merujuk pada AAUPD, asas-asas umum pemerintahan yang baik, di situ ada akuntabel, ada profesionalitas, ada transparansi, ada fairness. Ini SPB ini sebenarnya adalah jawaban terhadap kondisi di mana percepatan dan disrupsi itu hadir dan lain-lain, sehingga ada konsep-konsep yang dihadirkan, misalnya e-government. Dulunya kan sistem pemerintahan yang hanya berbasis tentang secara konvensional, sekarang ada government, bahkan ada lagi temuan terbaru, ada namanya istilah e-government. Bagaimana sistem teknologi informasi itu lagi hanya berada dalam genggaman. Seorang camat bisa menandatangani sesuatu itu walaupun dalam kamar. Kalau konsep e-government itu memang harus ke kantor dulu, kemudian orang mengatur dan menginput datanya. Tapi e-government ini telah diberikan solusi. Bahwasanya ada basis teknologi di mana kita bisa melayani masyarakat, ataupun sebagai dosen, kita bisa melayani mahasiswa itu walau hanya dalam genggaman tangan. Tapi dalam realitasnya, terkadang kita ketar-ketir karena kenapa belum ada kesinambungan dan kesetaraan terhadap kesetaraan dalam penggunaan teknologi ini. Misalnya di daerah-daerah terpencil itu butuh waktu yang tidak sebentar untuk membuat penyetaraan dalam pemahaman terhadap teknologi. Jadi mungkin diskusi kita ini tidak terlalu panjang, setidaknya telah memberikan kita sedikit pencerahan tentang bagaimana Kak Rika membahas tentang akuntabel, profesionalitas, transparansi, dan fairness, bagaimana tujuan SPBE yang dipaparkan oleh Bu Rahma tentang check and balance dan pemusatan data masyarakat,
bagaimana Kak Ari ini menyampaikan bahwasanya ada kesenjangan adaptasi antara generasi baby boomers dan generasi alpha. Begitupun dengan Kak Alfon yang memberikan suatu masukan yang mengupgrade pengetahuan kita. Mungkin tidak terlalu banyak diskusi kita pada hari ini, jadi mungkin saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.